Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bilawal Ilhamur Rahman Katili, NPP 291542. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi kelompok saya yang berjudul Otonomi Daerah, Tujuan, Peluang, dan Tantangannya. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester untuk Praja Utama pada tahun 2021. Ya baik, saya mulai. Mulai dari otonomi daerah. Otonomi daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 5, pengertian dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dipahami dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini bahwa otonomi daerah adalah suatu hak, suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan secara wajib untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan memenuhi semua kepentingan dari masyarakatnya sesuai dengan kondisi geografis dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah otonom yang disebut sebagai daerah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dan mengatur serta mengurus urusan pemerintahnya serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan dari aspirasi masyarakat dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat dipahami pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, daerah otonom memiliki batas-batas wilayahnya tersendiri yang menjadi batas yang jelas antara daerah otonom satu dengan daerah otonom yang lain. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya dapat secara jelas pemerintah daerah mana yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaan otonomi daerahnya, otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip otonomi luas. Kenapa dikatakan otonomi luas? Yang pertama adalah karena kepala daerah diberikan tugas, diberikan wewenang, hak dan kewajiban dalam menangani urusan pemerintah daerahnya yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah pusat memberikan kemandirian kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan, untuk mengurus urusan pemerintahannya. Dengan memanfaatkan sumber daya, dengan memanfaatkan potensi dari daerah tersebut. Karena setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda, maka pemerintah pusat memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan semua potensi, semua sumber daya yang ada di daerah tersebut, di daerah yang dinaunginya. Kemudian, prinsip otonomi yang nyata. Kenapa dikatakan nyata? Karena dalam pelaksanaannya, otonomi nyata itu adalah suatu tugas, suatu wewenang, kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menangani urusan pemerintahan yang senyata-nyatanya dan yang telah ada serta berpotensi untuk tumbuh, untuk berkembang dan dapat dimanfaatkan oleh daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
dengan memanfaatkan sumber daya, dengan memanfaatkan potensi dan karakteristik daerahnya, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan prinsip otonomi ini secara nyata. Kemudian prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Kenapa dikatakan bertanggung jawab? Karena otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak semata-mata diberikan kebebasan secara penuh kepada pemerintah daerah. Harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang memberikan hak wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah daerahnya sendiri, agar dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tidak terjerumus dalam penyalahgunaan wewenang. Perkembangan pelaksanaan dari otonomi daerah yang dilaksanakan di daerah-daerah yang ada di Indonesia dapat dikontrol, dapat dikendalikan dengan baik oleh pemerintah pusat, sehingga tujuan dari otonomi daerah ini, tujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik, dan hasil yang diciptakan dari otonomi daerah ini dapat tercipta secara maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat daerah yang ada di Indonesia. Kemudian secara umum, tujuan otonomi daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme dari sistem demokrasi yang ada di tingkat daerah. Jadi sistem demokrasi yang ada di tingkat pusat tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat, tapi diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang diciptakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka pelaksanaan demokrasi yang hanya di tingkat pusat seyogianya dapat dilaksanakan juga di tingkatan daerah, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara merata dan hasilnya juga dapat dirasakan oleh semua orang, semua pihak, dan semua golongan tanpa terkecuali. Dan tujuan dari otonomi daerah itu bermanfaat untuk memenuhi kepentingan dari daerah tersebut maupun menyokong pembangunan secara nasional. Apabila daerahnya maju dengan pelaksanaan otonomi daerah itu, maka otomatis daerah yang maju itu dapat menjadi penyangga atau menjadi penyokong peningkatan pembangunan secara nasional. Ada 7 poin dari tujuan otonomi daerah. Yang pertama adalah secara spesifik, yang pertama adalah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diberikannya kewenangan, dengan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakatnya dalam pelayanan kepada masyarakat, dalam pelayanan secara umum, secara publik. Yang kedua adalah dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Betul, karena kehidupan yang berasaskan demokrasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan secara meluas dan tidak tercampuri oleh tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara ataupun dapat merugikan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka keadilan sosial yang dicetuskan pada poin ketiga ini untuk seluruh masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena dalam pelayanan masyarakatnya, dalam pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk bersikap adil kepada semua orang, tidak memandang status sosialnya, tidak memandang dia berasal dari keluarga seperti apa. Pemerintah harus bersikap adil kepada masyarakat agar otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang keempat, tujuan dari otonomi daerah adalah dapat mewujudkan pemerataan pembangunan daerah.
Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang pastinya masih dan akan terus melakukan pembangunan-pembangunan, khususnya pembangunan di daerah, karena daerah yang menyokong eh, pengembangan secara nasional, perkembangan secara nasional, maka pembangunan daerah itu penting. Karena apa? Karena otonomi daerah dapat memberikan kesetaraan kepada setiap daerah yang ada di Indonesia dalam membangun daerahnya. Ini juga berkaitan dengan poin ketiga tadi, dengan meratanya pembangunan daerah yang ada di Indonesia, maka keadilan sosial bagi seluruh masyarakat itu dapat terlaksana dengan baik. Maka tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara daerah satu yang lebih diperhatikan dengan daerah satu yang tidak atau kurang diperhatikan. Maka dari itu otonomi daerah itu penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah agar agar pembangunan negara Indonesia ini dapat dilakukan secara merata dan tidak ada yang tertinggal daerah-daerahnya. Yang kelima, tujuan dari otonomi daerah yaitu memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan Indonesia ini dicapai tidak semudah dengan membolak-balikan telapak tangan. Harus mengorbankan air mata, cucuran darah dan keringat. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah agar pemerintah daerah itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pemerintah pusat, dapat saling membantu, dapat meringankan beban dari pemerintah pusat dan dapat memberikan dampak yang signifikan yang lebih terasa bagi masyarakat di daerah. Karena pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan yang lebih spesifik tentang kondisi dari wilayah di daerah tersebut, maka diharapkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih signifikan, yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian dapat terpeliharanya hubungan yang serasi antar daerah. Dapat kita ketahui bersama bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang memiliki keunggulan di bidang pertanian, ada yang memiliki keunggulan di bidang kelautan dan perikanannya karena didukung oleh kondisi geografis, kondisi alam yang ada di daerah tersebut. Maka apabila dibicarakan dengan baik, apabila dapat dikolaborasikan, dapat memenuhi dan dapat menutupi kekurangan dari masing-masing daerah. Maka dari itu dapat memenuhi juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian yang keenam adalah dapat menumbuhkan prakarsa, suatu kreativitas dari masyarakat untuk dan meningkatkan peran dari masyarakat. Otonomi daerah ini diberikan kepada pemerintah daerah tidak semata-mata pemerintah daerah hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah itu sangat penting. Karena apa? Masyarakat yang merasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah itu, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, yang diterapkan, maka masyarakat dapat merasakan sendiri apa kekurangan dan kelebihan yang ada dalam pelaksanaan pemerintahan. Maka dari itu, dengan masyarakat yang dapat merasakan dampak positif maupun dampak negatif dari pelaksanaan pemerintahan,
sekiranya dapat memberikan masukan yang membangun, yang dapat memberikan kritik dan saran yang membangun kepada pemerintah, agar kedepannya pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerahnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, dan dapat melaksanakan urusan pemerintahannya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang ketujuh adalah dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan pemerintah daerah diberikan kewenangan dan hak untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya di daerah, maka masyarakat juga perlu untuk diperhatikan dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat mendapatkan atau meningkatkan kualitas dari dirinya sendiri. Dengan meningkatkan kualitas dari dirinya sendiri dengan dapat merasakan pemberdayaan dari masyarakat, pemberdayaan dari pemerintah, masyarakat dapat membantu, dapat menyokong salah satu tujuan dari otonomi daerah itu, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat itu dapat memanfaatkan kemampuan atau yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah itu untuk menggali potensi, menggali sumber daya yang ada di daerah itu agar dimanfaatkan untuk lebih baik lagi, sehingga dampaknya dapat dirasakan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Next, dalam pelaksanaannya, pastinya otonomi daerah itu dapat menciptakan peluang dan menciptakan hambatan-hambatan yang muncul. Saya akan membahas dari peluang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dan dalam pelaksanaannya, peluang-peluang yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah itu diantaranya adalah tentunya untuk meningkatkan penghasilan daerah. Kenapa begitu? Dengan otonomi daerah dapat memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi, potensi sumber daya masing-masing. Maka dari itu, daerah yang kaya akan sumber daya alam dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan kemakmuran dari masyarakatnya. Sedangkan ada wilayah lain yang memiliki aktivitas industri yang tinggi yang dapat menyokong ekonomi dari masyarakatnya, dan ada juga wilayah atau daerah yang memiliki wilayah pariwisatanya yang dapat dikembangkan agar bisa menjadi ikon, yang bisa menjadi ciri khas dari keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian peluang dalam pelaksanaan otonomi daerah yang kedua adalah melestarikan budaya setempat. Indonesia sebagai yang kita ketahui bersama memiliki berbagai kebudayaan. Negara yang majemuk, yang memiliki berbagai budaya, yang terdiri dari suku-suku bangsa yang berbeda-beda, memiliki keberagaman bahasa dan agama. Dan setiap daerah pastinya memiliki budaya dan norma yang berbeda-beda. Salah satu cara untuk melestarikan budaya setempat oleh pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya adalah dengan materi muatan lokal. Dengan materi muatan lokal, budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut dapat dipelajari oleh generasi-generasi selanjutnya dan dapat melestarikan budaya yang ada di daerah tersebut. Sehingga kedepannya budaya yang ada yang kita kenal, yang kita ketahui sekarang tidak hanya terputus pada era yang saat ini, tapi generasi selanjutnya dapat melestarikannya lagi ke generasi kedepannya. Kemudian peluang dari pelaksanaan otonomi daerah yang ketiga adalah pengembangan daerah. Dengan kemampuan dari daerah untuk menarik pajak daerah dan kemampuan untuk merancang
anggaran sendiri, dibantu dengan dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan daerah. Pembangunannya ini disesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi geografis yang ada, agar yang dituju itu tepat sasaran. Misalnya, wilayah pesisir dapat melakukan pembangunan daerahnya dengan memanfaatkan, dengan menciptakan suatu fasilitas yang dapat menggunakan keunggulan dari wilayahnya, yaitu wilayah pesisir pantai untuk pengolahan ikan atau pembuatan produksi garam. Sementara wilayah dengan potensi pertanian seperti daerah-daerah yang memiliki tanah yang subur dapat membangun atau menciptakan suatu fasilitas yang dapat mendukung peningkatan potensi, pemanfaatan potensi yang lebih baik dari daerah tersebut. Contohnya seperti irigasi mungkin, atau fasilitas pertanian yang lain. Dalam pelaksanaannya, bukan hanya peluang, tapi juga ada hambatan-hambatan atau tantangan dari pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya faktor-faktor manusia, faktor ekonomi, dan faktor manajemen. Kita mulai dari faktor manusia. Faktor manusia. Pemerintah daerah terdiri dari orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Maka dari itu, kualitas sumber daya itu penting. Kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintahan itu adalah hal yang krusial. Karena apabila kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintahan itu buruk, dapat menjadi penghambat, dapat menjadi suatu hambatan bagi kesuksesan dari otonomi daerah. Terutama kualitas dalam birokrasi, para birokrat sebagai administrator atau sebagai penyelenggara pemerintahan, khususnya kualitas dari pemimpin daerahnya, baik itu wali kota, bupati, dan gubernur, sebagai pemimpin daerah, kualitas yang diperlukan adalah kemampuan untuk merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau problematika yang ada pada daerah tersebut. Kemudian, kemampuan untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, serta melakukan inovasi-inovasi yang dapat memberikan terobosan kepada daerah tersebut agar dapat lebih maju lagi, dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran dari masyarakatnya, sehingga dapat memperbaiki keadaan daerah tersebut. Selain itu, diperlukan juga integritas, diperlukan juga kualitas diri dari seorang aparat pemerintahan agar terbebas dari berbagai penyalahgunaan wewenang seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian faktor ekonomi. Setiap daerah memiliki sumber daya, setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik daerah masing-masing. Dan tentunya potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia itu pasti berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi seperti didukung dengan sumber daya yang melimpah, kondisi geografis dengan tanah yang subur, dan kemudian ada juga daerah yang memiliki potensi yang rendah karena daerah tersebut termasuk daerah yang tandus atau daerah yang terisolir, daerah yang sulit untuk dijangkau oleh pemerintah. Maka dari itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah perlu memperhatikan kondisi ekonomi, kondisi sumber daya alam yang ada, kondisi dari geografis yang ada di daerah tersebut dalam penyusunan anggaran dan perumusan kebijakannya. Dan yang terakhir adalah faktor manajemen. Dalam pelaksanaannya, tanpa pengelolaan yang baik,
otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik manajemen pemerintahan daerah yang tidak berjalan dengan baik, apabila manajemen pemerintahan daerah yang ada di daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, ini juga berkaitan dengan faktor manusianya, faktor sumber daya manusia, maka pelaksanaan otonomi daerah di daerah itu tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Organisasi pemerintahan yang terdiri dari penyelenggara pemerintahan yang dipercaya, yang telah diseleksi sesuai dengan kompetensi yang ada, harus wajib untuk melaksanakan atau memanage organisasi itu dengan baik agar pelaksanaannya itu dapat sesuai dengan sasaran, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tidak dicemari dengan penyelewengan kewenangan, sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut. Salah satu contoh dari manajemen yang buruk dalam pemerintahan, dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah penerimaan pegawai yang tidak berkompeten. Biasanya penerimaan pegawai yang tidak berkompeten itu pasti berkaitan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan dan dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, ini adalah cikal bakal dari rusaknya atau tidak maksimalnya pelaksanaan otonomi daerah. Atau bisa dicontohkan juga dalam pelaksanaan otonomi daerah dan dalam faktor manajemen yang buruk, yaitu pembuatan peraturan daerah yang tidak bermanfaat dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Padahal dalam perumusan dari suatu peraturan daerah harus dikondisikan, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan masalah yang ada, sehingga masalah yang ada itu dapat diselesaikan, kebijakan yang diterapkan itu agar menjadi solusi bagi masalah tersebut, dan kebijakan yang dirumuskan itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan-peraturan pemerintahan di pusat. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak telah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.